Sebelumnya di tengah pertempuran yang mengguncang langit dan bumi, Sioyan terpojokkan melawan Raja Naga Utara dan menunjukkan kekuatan yang benar-benar menakutkan. Dia bergabung dengan api lotus pemurnian iblis dan berevolusi menjadi tubuh api penghancur yang mendominasi. Dia secara langsung memblokir serangan pamungkas Raja Naga Utara. Kobaran api yang menghancurkan segalanya memurnikan serangan itu secara paksa, sebelum Sioyan membalikannya kembali dengan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Ledakan besar terjadi di atas Cakrawala. Raja Naga Utara dipukul oleh serangannya sendiri. Tubuhnya terluka parah, sementara aura kehidupannya langsung merosot tajam. Sebelum dia sempat melarikan diri, Sioyan muncul di hadapannya seperti dewa kematian dan dengan kejam menghancurkan jiwanya hingga lenyap sepenuhnya. Dengan jatuhnya Raja Naga Utara, perang saudara suku naga kuno kekosongan akhirnya berakhir. Pulau Naga Timur memperoleh kemenangan mutlak. Namun kemenangan itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Pertempuran brutal tersebut telah merenggut terlalu banyak nyawa ahli suku, menyebabkan kekuatan suku naga kuno kekosongan merosot drastis. Saat menatap pulau naga yang dipenuhi luka perang dan aura kematian, Xian hanya bisa mengepalkan tangannya erat. Di balik statusnya sebagai Raja Naga yang baru, tersembunyi rasa frustasi dan kesedihan mendalam karena ia tak mampu membalikkan kejayaan sukunya seperti dahulu kala. Sioyan segera memberikannya motivasi bahwa dengan garis keturunan naga pionik, Xian dapat melampaui kaisar naga sebelumnya, dan suku naga kuno kekosongan akan melambung tinggi di masa depan. Xian tersenyum mendengar ini. Rasa tertekan di hatinya menjadi ringan. Dia lalu bertanya untuk apa mayat Raja Naga Utara. Sioyan berkata, tubuh orang ini luar biasa kuat. Setelah ditepa oleh transformasi naga iblis formasi, fisiknya bahkan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika mayatnya disempurnakan menjadi boneka, kekuatannya pasti sangat mengerikan. Boneka surgawi miliknya saat ini sudah tidak lagi mampu mengimbanginya dan tidak banyak berguna dalam pertarungan tingkat tinggi. Karena itu, Sioyan akan menyempurnakan mayat Raja Naga Utara menjadi bonekanya yang baru. Membiarkannya membusuk hanya akan menjadi sia-sia. Xian mengerutkan keningnya. Menurut tradisi suku naga kuno kekosongan, para ahli naga biasanya dimakamkan di makam naga sebagai bentuk penghormatan terakhir. Namun mengingat kekejaman Raja Naga Utara yang telah membantai anggota sukunya sendiri, tatapannya menjadi dingin. Karena kau telah membantu suku kami, permintaan ini pantas diberikan, ucap Xian pelan. Saat ini seluruh suku membenci orang itu. Bahkan jika tubuhnya dibawa kembali, kemungkinan besar ia tetap tidak akan diizinkan memasuki makam naga. Jika kau membutuhkannya, ambillah. Sioyan tersenyum tipis sambil menakukkan tangannya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Yang Mulia Kaisar Naga. Xian terkekeh lembut sebelum kembali memasang ekspresi serius. 3 Raja Naga besar telah jatuh, dan kini saatnya menyatukan kembali 4 pulau naga yang selama ini terpecah karena perang saudara. Setelah berbincang sejenak dengan Sioyan, ia segera memimpin para ahli suku menuju Pulau Naga Utara untuk mencari anggota klan yang masih selamat di tengah lautan darah dan reruntuhan. Dengan kematian 3 Raja Naga besar, kekacauan internal suku naga kuno kekosongan akhirnya berakhir. Tidak ada lagi suara penolakan terhadap posisi Xian sebagai Kaisar Naga. Kekejaman Raja Naga Utara telah membuat seluruh suku kehilangan rasa hormat padanya. Bahkan kematiannya justru dianggap sebagai akhir yang pantas. Kini setelah badai panjang itu berlalu, suku naga kuno kekosongan akhirnya bersiap memasuki era baru kejayaan.
Dengan ini, 4 pulau naga besar kembali menjadi satu. Sementara Sioyan memilih mengasingkan diri di Pulau Naga bersama Cailin. Setelah memulihkan kondisinya hingga puncak, Sioyan segera memulai penyempurnaan boneka menggunakan tubuh Raja Naga Utara, makhluk mengerikan yang semasa hidupnya hampir mencapai doseng bintang 6. Tubuh naga itu yang ditepa oleh darah dan daging dua raja naga lainnya adalah material sempurna untuk menciptakan mesin pembunuh tertinggi. Di dalam ruangan sunyi, ratusan bahan langka melayang di udara memancarkan cahaya misterius. Sioyan menatap semuanya dengan serius sebelum memanggil tubuh Raja Naga Utara ke hadapannya. Meski telah mati, tubuh itu tetap keras bagaikan logam surgawi, memancarkan tekanan yang membuat ruang bergetar. Api lotus pemurnian iblis pun meledak memenuhi ruangan sebelum berubah menjadi tungku pemurnian. Tubuh Raja Naga Utara dilemparkan ke dalam tungku api raksasa, lalu dibakar tanpa henti selama 10 hari. Darah, daging, dan tulangnya ditepa berulang kali hingga tubuh itu berubah hitam pekat seperti baja iblis. Sioyan menatap tubuh hitam pekat di hadapannya dengan senyum puas. Tubuh itu memancarkan tekanan mengerikan, seperti senjata pembantai yang baru lahir dari kobaran neraka. Dengan lambaian tangannya, api lotus pemurnian iblis yang menyelimuti tubuh perlahan memudar. Namun tepat saat api itu lenyap sepenuhnya, ledakan terjadi ketika sepasang mata merah darah tiba-tiba terbuka di dalam kuali api. Tawa menyeramkan menggema dipenuhi kebencian dan kegilaan. Sioyan terima kasih telah membantu raja ini menyempurnakan tubuh ini. Suara Raja Naga Utara bergema dingin. Kau terlalu sombong jika berpikir menghancurkan jiwaku sudah cukup. Bagi naga kuno kekosongan, tubuh adalah jiwa dan jiwa adalah tubuh. Aura hitam meledak ke segala arah. Raja Naga Utara menghantam ke depan dengan satu pukulan, menghancurkan kuali api hingga berkeping-keping. Sosoknya melesat keluar bagaikan iblis yang bangkit dari kematian. Sementara tinju raksasanya langsung dihantamkan ke arah Sioyan dengan kejam. Itu diselimuti aura kematian yang mengerikan. Namun Sioyan tetap tenang melihat Raja Naga Utara hidup kembali. Dia hanya tersenyum mengangkat satu jari dan menekannya, bertabrakan dengan serangan tersebut. Seketika, tubuh Raja Naga Utara membeku. Api iblis berwarna merah muda meledak dari dalam tubuhnya tanpa peringatan. Dalam sekejap, sisa jiwa yang tersembunyi di dalam tubuh itu langsung tersegel. Raja Naga Utara meraung marah dan panik, tidak tahu apa yang telah dilakukan Sioyan padanya. Tatapan Sioyan dingin. Kau terlalu meremehkanku jika berpikir bisa menyembunyikan pecahan jiwamu dariku. Sejak awal, Sioyan sudah mengetahui keberadaan jiwa itu, namun ia sengaja menunggunya keluar saat ini. Baginya, Raja Naga Utara telah melewati pertempuran tak terhitung sepanjang hidupnya. Naluri bertarung, kekejaman, dan kebiadaban telah terukir jauh ke dalam jiwanya. Sioyan memahami bahwa jika fragmen jiwa itu berhasil dipadukan dengan tubuh naga tersebut, maka boneka yang tercipta akan menjadi mesin pembunuh yang sempurna. Setelah itu, Sioyan meraih fragmen jiwa Raja Naga Utara terkurung dalam segel api lotus pemurnian iblis. Wajah Raja Naga Utara langsung dipenuhi ketakutan dan memohon. Sioyan tak memperdulikannya. Lautan api merah muda meledak seperti badai dan langsung melahap fragmen jiwanya. Dalam hitungan menit, sisa jiwa itu dimurnikan sepenuhnya. Tak lama kemudian, seutas energi jiwa ilusi muncul dan memasuki kepala boneka itu di bawah kendali Sioyan. Mata kosong Raja Naga Utara tiba-tiba memancarkan cahaya emas dingin. Tubuh hitam pekatnya yang menyerupai logam surgawi mulai bergerak lebih alami. Namun di balik kelenturan itu tersembunyi kekuatan penghancur yang mampu meledak kapan saja.
Aura mengerikan menyebar dari tubuhnya, seolah seekor naga iblis kuno baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Setelah itu Sioyan menjentikan jarinya. Setetes darah esensi memasuki dahi boneka itu dan membentuk segel merah samar. Mulai sekarang Sioyan menamainya Raja Utara. Boneka itu berbicara. Berbeda dengan boneka langit biasa, Raja Utara memiliki naluri bertarung dan kecerdasan tempur yang diwarisi dari Raja Naga Utara. Dia bukan sekedar boneka, melainkan mesin pembunuh hidup yang mampu bertarung sendiri dengan kekuatan setara Doseng Bintang 5.